sini saya akan menjelaskan tentang shock neurogenik. Nah, shock neurogenik ini adalah kondisi ketika darah tidak dapat mengalir dengan normal ke jaringan tubuh akibat kerusakan pada sistem saraf. Jika dibiarkan, shock neurogenik ini bisa terjadi menjadi fatal. Oleh sebab itu, identifikasi awal dan penanganannya harus sangat cepat dibuktikan. Kemudian ada penyebab shock neurogenik. Shock neurogenik ini terjadi akibat kerusakan pada sistem saraf yang menyebabkan gangguan pada fungsi simpatis. Sistem saraf simpatis berfungsi untuk memperkuat detak jantung, meningkatkan tekanan dan aliran darah, serta melebarkan saluran pernapasan. Kerusakan sistem saraf umumnya disebabkan oleh cedera atau trauma pada saraf tulang belakang. Trauma tersebut dapat terjadi akibat luka tembak, kecelakaan lalu lintas, atau cedera saat berolahraga. Cedera saat tulang belakang penyebab shock neurogenik dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, cedera saraf tulang belakang. Yang kedua, cedera saraf tulang belakang sekunder, yaitu kerusakan sistem saraf yang terjadi beberapa jam atau beberapa hari sebelum terjadinya cedera. Kemudian ada gejala shock neurogenik. Yang pertama, pusing. Yang kedua, mual. Yang ketiga, muntah. Keempat, pandangan kosong. Kelima, pingsan. Kemudian keringat berlebihan, gelisah, kulit pucat. Pada kondisi yang lebih berat, penderita juga dapat mengalami gejala lain seperti sesak nafas, nyeri dada, kelemahan, bibir dan jari membiru, denyut nadi, susah diraba dan menggigil. Kemudian ada komplikasi shock neurogenik. Yang pertama, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ atau jaringan tubuh yang tidak mendapat cukup pasokan darah. Hal ini bisa terjadi secara bersamaan pada seluruh organ sehingga dapat menyebabkan kematian. Kemudian pencegahan shock neurogenik, yaitu cara terbaik untuk mencegah terjadinya shock neurogenik adalah dengan menghindari penyebab yang mendasarinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mencegah terjadinya cedera pada saraf tulang belakang, misalnya berkendara secara hati-hati seperti selalu mengenakan sabuk pengaman dan tidak berkendara saat mabuk atau mengantuk. Kedua, selalu memeriksa ke dalam air sebelum melompat ke dalam air. Ketiga, menghindari risiko jatuh. Keempat, berhati-hati saat berolahraga, misalnya dengan menggunakan pelindung yang tepat. Ya. Baik, Ibu, apakah ada pertanyaan mengenai shock neurogenik? Saya ingin bertanya, apa faktor penyebab dari shock tersebut? Faktor penyebab dari shock neurogenik terdiri dari hal-hal yang meningkatkan risiko kerusakan pada medula spinalis dan otak, riwayat penyakit tumor pada medula spinalis maupun organ lain, infeksi medula spinalis, osteoporosis, cedera otak traumatik, stroke iskemik, pendarahan intrasebral. Terima kasih. Sudah jelas. Ya.